بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة طلبة العلم حفظني وحفظكم الله جميعا. Merupakan nikmat bagi para penuntut ilmu tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan bimbingan kepada mereka semua untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Tidak setiap para penuntut ilmu dimudahkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai belajarnya dengan cara menghafalkan Al-Quranul Karim. Ada sebagian orang yang menuntut ilmu tidak mendapati tempat untuk dia fokus dalam menghafalkan Al-Quranul Karim. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum semua untuk bisa belajar, bisa menuntut ilmu di awal-awal talab, di awal-awal mencari ilmu dengan cara belajar di markiz, di ma'had tahfidzul Quran, maka yang demikian ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang layak antum syukuri. Oleh karena itu, bagi seorang penuntut ilmu hendaknya dia memiliki adab, memiliki bekal di dalam menghafalkan Al-Quranul Karim, di dalam mempelajari Al-Quranul Karim, supaya nampak sosok sebagai ahlul Quran, sosok seorang talibul Quran. Seorang ahlul Quran, talibul Quran, dia berbeda dengan orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dia memiliki mizah, kekhususan tersendiri. Ahlul Quran hum ahlullah. Kata Rasulullah SAW, ahlul Quran mereka adalah ahlullah. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian banyak keutamaan di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Dulu mereka para sahabat sangat semangat untuk mempelajari Al-Quranul Karim, sangat semangat untuk mengetahui makna dari Al-Quran tersebut. Bahkan mereka para sahabat ketika mempelajari atau mengetahui satu ayat dari Al-Quran
yang mereka butuhkan pemahamannya, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud, beliau menceritakan, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan terbimbing hidupnya, mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Muhtadun, terbimbing di dunia dan terbimbing nanti di yaumil qiyamah. Ketika turun ayat ini dalam surah Al-An'am ayat ke-82, syaqqa dzalika 'alal muslimin, kata Abdullah bin Mas'ud, muncul rasa berat bagi kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan kezaliman tersebut? Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, kalau begitu siapa dari kalangan kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Kita orang yang senantiasa banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya, dikarenakan taksir dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal, lalu Rasul menjawab, menjelaskan makna ayat tersebut. Rasul mengatakan, laisa dzalik, innama huwa syirku, bukan seperti itu pemahamannya, bukan sebagaimana yang kalian fahami. Innama huwa syirku, maksud kezaliman yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-82 adalah kesyirikan. Alam tasma'u ma qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu, bukankah kalian telah mendengar ucapan Luqman Al-Hakim kepada putranya ketika Luqman Al-Hakim menasihati putranya dengan mengatakan, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Dijelaskan langsung oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang dimaksudkan dengan lam yalbisu walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah asyirku. Itu maksudnya. Lihat bagaimana mereka para sahabat berupaya untuk memahami Al-Quranul Karim dengan cara bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ mereka para sahabat, bukan semata-mata mereka berupaya untuk memahami Al-Quranul Karim, makna dan kandungannya, tidak sampai di situ. Tapi mereka para sahabat berupaya juga untuk mempelajari cara membaca Al-Quranul Karim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka talaki Al-Quran, talaki bacaan Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah. Faya subhanallah. Lihat, seorang sahabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersumpah, sungguh demi Allah, aku telah mengambil langsung dari mulutnya Rasul, langsung talaki
Al-Quran dari lisannya Rasul, dari mulutnya Rasul sebanyak berapa? Bid'an wa sab'ina surah, lebih dari 70 surat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad alima ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah wa ma ana bi khairihim. Sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwasannya aku, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah termasuk orang yang paling berilmu di kalangan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa ma ana bi khairihim, walaupun aku bukan orang yang terbaik di kalangan mereka. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, aku tahu tentang ayat tersebut, di mana turunnya, apa makna dan kandungannya. Lihat bagaimana mereka para sahabat berupaya untuk mempelajari Al-Quran, maknanya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berupaya untuk mempelajari alfaz, tata cara membacanya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikenal dengan talaqqi qiraatil Quran. Ternyata tidak sampai berhenti di para sahabat. Metode seperti ini tadi, belajar Al-Quranul Karim langsung dari mukri, dari seorang guru, juga dilakukan oleh seorang tabi'in yang mereka mengambil ilmu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, suatu riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Lihat, seorang tabi'in, dia menceritakan bagaimana mereka belajar Al-Quranul Karim dari generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, haddatsana alladzina kanu yuqri'unana, sungguh telah menyampaikan kepada kami, yaitu orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami. Bayangkan, Abu Abdurrahman As-Sulami menceritakan telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada kami. Ini menunjukkan apa? Mereka para tabi'in mengambil Al-Quran dari para sahabat secara alfaz, secara talaqi syafawiyan. Mereka para sahabat menceritakan annahum kanu yastaqri'una minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu mereka para sahabat meminta bacakan Al-Quran tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in mengambil Al-Quran dari sahabat, sahabat mengambil Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Al-Qur'annya mereka pelajari dari generasi ke generasi. Apakah mereka cuma sekedar belajar lafaz? Apakah mereka cuma sekedar belajar cara membaca tilawahnya, makhraj hurufnya, tajwidnya? Al-jawabu la. Jawabannya la. Tidak sampai di situ, ternyata mereka belajar Al-Quranul Karim. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, fakanu idza ta'allamu 10 ayatin, dulu para sahabat apabila mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, 10 ayat dari Al-Quran, lam yukhallifuha, mereka tidak meloncatinya, tidak meninggalkannya begitu saja, tidak membiarkannya begitu saja, tidak cuma sekedar dilafatkan, bukan. Namun apa yang mereka lakukan? Hatta ya'malu bima fiha minal amal, sampai mereka betul-betul mengamalkan apa yang terkandung dalam 10 ayat tadi, berupa perintah-perintah untuk diamalkan atau dilarang.
Luar biasa para sahabat. Metode belajar mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Qur'anul Karim secara lafaz. Namun mereka betul-betul orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut. Mereka belajar 10 ayat, betul bacaannya, benar lafaznya, mereka amalkan. Demikianlah para sahabat. Mereka al-qurra, al-alimun, wal-amilun. Mereka ahli qiraah, punya ilmu, dan juga mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Fata'allamna al-Qur'an wal amal jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami menceritakan tentang para sahabat, bahwasanya mereka para sahabat fata'allamna al-Qur'an wal amal jami'an, sehingga kami para sahabat mempelajari Al-Qur'an dan amal secara berbarengan. Berbeda dengan kita ini ayo ikhwah. Terkadang minna min tullabil ilm, berapa banyak dari kalangan kita, dari kalangan para tullabul ilm, yahfazuna al-Qur'an wa la yaqumuna al-lail. Mereka hafal Al-Qur'an, tidak salat malam, tidak memurajaah Al-Qur'an melalui salatul lail. Berapa banyak di kalangan kita menghafalkan Al-Qur'an namun tidak nampak sosok ahlul Qur'an. Berapa banyak dari kalangan kita orang-orang yang belajar di tahfidzul Qur'an, bahkan sebagian mereka dikenal dengan orang yang hafizul Qur'an, namun tidak nampak sosok seorang ahlul Qur'an. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengkaji apa yang harus dibekali, disiapkan oleh ahlul Qur'an. Juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Lihat bagaimana mereka para sahabat tatkala mereka mempelajari Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut, apa yang nampak pada mereka? Lihat kata Abdullah bin Mas'ud, kana rajul, dulu seseorang dari kalangan kami, kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihinna. Dulu salah seorang dari kalangan kami, dari kalangan sahabat, apabila mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, lam yujawizuhunna, dia tidak mau melampaui 10 ayat tersebut sampai betul-betul dia pelajari lafadznya, hatta ya'rif ma'aniha, sampai makna-maknanya dipelajari sama dia, wal amal bihinna, dan diamalkan sama dia. Ini yang terjadi di kalangan sahabat. Ini yang penting ya ayyuhal ikhwah thalabatul ilm. Makanya kita buat di sini di Darul Hadis ini tadi, selain antum menghafal Al-Qur'anul Karim, kita coba sedikit demi sedikit untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an tersebut, makna dan kandungan tersebut. Sebab kenapa? Kalau seandainya seseorang cuma sekedar membaca Al-Qur'an, cuma sekedar hafal Al-Qur'an, dia mempelajari lafadznya dan betul bacaannya 100%, rataban kama unzil, bacaannya betul-betul basa sebagaimana bacaan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alfaz wa makharij, semuanya betul-betul bagus, namun tidak ada amal pada dia, nanti Al-Qur'an akan menjadi hujjatun alaih, akan menjadi bumerang, akan menjadi penggugat dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu menjadi pembelamu nanti di hari kiamat, aw 'alaika,
atau Al-Quran akan menjadi penggugatmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak akan rugi bagi antum yang sabar mempelajari Al-Quranul Karim. Hari demi hari antum menghafalkan Al-Quranul Karim. Tidak ada aktivitas paling mulia, paling afdol di tengah-tengah umat manusia dibandingkan mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jangan merasa minder antum tidak sekolah sebagaimana orang-orang lain yang belajar di ruangan ber-AC. Ya, dia ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran fisika, ada pelajaran kimia. Antum duduk bersimpu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari antum membaca kalam Allah, kalam Rabbul Alamin yang turunnya ke dunia ini, mengalami sekian banyak fase, terkorbankan sekian banyak jiwa, tertumpahkan sekian banyak darah di muka bumi untuk mempertahankan kemurnian Al-Quran, untuk terjaganya Al-Quran sampai kepada umat ini tadi. Perjuangan mereka para sahabat mengorbankan harta, mengorbankan nyawa mereka, fisik mereka untuk tersampaikannya Al-Quran kepada umat ini tadi. Kalamul ilahi, kalamu Rabbul Alamin, itu yang antum belajari hari-hari. Tidak akan rugi orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, man qara'al Qur'an wattaba'a ma fihi hadahullahu minadh dhalalah. Siapa yang membaca Al-Quranul Karim serta mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, hadahullahu minadh dhalalah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada dia, terselamatkan dari kesesatan, dari penyimpangan. Wa waqahu yaumal qiyamati su'al hisab, serta Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia nanti di hari kiamat dari hisab yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah azza wa jalla qala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quranul Karim, fala yadhillu, la yadhillu fid dunya fala yashqa, tidak akan sengsara nanti di hari kiamat. Ini keutamaan dan kebahagiaan bagi antum ayyuhal ikhwah para penuntut ilmu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kalau antum sudah tahu kondisinya seperti ini, kenapa antum malas-malasan untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim? Kenapa antum malas-malasan untuk memurojaah Al-Qur'an? Ini sangat merugi. Bahkan Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya untuk mentadaburi Al-Quranul Karim, serta para sahabat Nabi SAW menganjurkan generasi setelahnya untuk mentadaburi Al-Quran, memahami maknanya, serta mengambil Al-Quran dari Ahlul Quran. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu As, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam dalam kitab Fadailul Quran. Abdullah ibnu Amr ibnu As mengatakan, alaikum bil Quran, wajib bagi kalian untuk mempelajari Al-Quran. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan Al-Quran. Wajib bagi kalian untuk mengamalkan Al-Quran. Alaikum bil Quran. Al-Quran adalah hablullahil matin,
tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Al-Qur'anul Karim adalah sumber kehidupan hati kita, ruhnya kita. Kata Abdullah ibnu Amr ibnu As, fata'allamuhu wa 'allimuhu abna'akum. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran tersebut, wa 'allimuhu abna'akum, dan ajarkan Al-Quran kepada siapa? Abna'akum, kepada anak-anak kalian. Ayyuhal aba wal ummahat, wahai para orang tua, para ayah dan para ibu. Lihat bimbingan sahabi al-jalil memerintahkan kita semua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quranul Karim. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin mengajak anaknya berpaling dari mempelajari Al-Quran. Mereka lebih memporsikan anaknya untuk mempelajari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, les MIPA, dibandingkan mempelajari kalamullah Rabbul Alamin, yang mana Al-Quran tersebut akan membela mereka nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bacalah Al-Quran, dikarenakan Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang mau membaca Al-Quranul Karim, mau mengamalkan Al-Quranul Karim, mau menghafalkan Al-Quranul Karim. Kenapa antum merasa minder belajar Al-Quranul Karim? Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan keutamaan belajar bahasa Inggris, belajar MIPA, belajar bahasa Mandarin. Itu semua perkara-perkara duniawi. Belajar hukumnya mubah, tergantung kemanfaatan kegunaannya. Namun belajar Al-Quranul Karim akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Namun sangat disayangkan orang tua lalai dari permasalahan yang seperti ini. Kalau dengar nyantri itu seakan-akan hilang masa depan. Kalau melihat anak belajar di pondok pesantren, kamu mau makan apa, nak? Na'udzubillah. Pemikiran-pemikiran yang tidak jernih, pemikiran yang jauh dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Abdullah ibnu Amr ibnu As, beliau mengatakan, fa innakum anhu tus'alun. Sesungguhnya kalian akan ditanya nanti di hadapan Allah tentang Al-Quranul Karim. Mana waktumu engkau habiskan berhari-hari? Apakah waktumu engkau habiskan untuk mempelajari Al-Quran, ataukah waktumu engkau habiskan untuk perkara-perkara duniawiyah, mempelajari ilmu-ilmu sains? Wabihi tujzaun. Dan juga dengan Al-Quran tadi nanti kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi wa'idhan liman aqala. Faya subhanallah, ma ahsan wa ma ajmal hadzal qaul. Alangkah indahnya ucapan Abdullah bin Amr al-As tadi. Beliau mengatakan, wa kafa bihi wa'idhan liman aqala. Cukuplah Al-Quran tersebut sebagai pemberi nasihat bagi orang yang mau memikirkannya, mau memahaminya dengan baik. Itulah Al-Quranul Karim. Sehingga seseorang tatkala mempelajari Al-Quranul Karim, dia tidak akan rugi ayol ikhwah. Tidak akan membawa kepada kesengsaraan bagi orang yang serius untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Semakin antum targetkan untuk menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quranul Karim, maka Allah SWT akan semakin mengangkat derajat antum di dunia dan di akhirat, dan semakin dekat dengan petunjuk, dan semakin selamat dari ad-dhalalah dan penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Inilah muqaddimah yang bisa kami sampaikan pada kajian sore hari ini. Adapun inti dari kitab ini yang disebutkan di halaman 19, insyaallah ta'ala akan kita kaji esok hari Rabu ya, hari Rabu. Nah, untuk hari Kamisnya
barulah kita masuk ke kitab Fadhailul Quran. Nah, untuk Fadhailul Quran itu sepekan cuma sekali. Nah, untuk kitab Zad Ahlil Quran itu sepekan 3 kali. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Kamis kitabnya Fadhailul Quran. Nah, Fadhailul Quran itu antum punya beban untuk menghafal, ya, punya beban untuk menghafal. Wallahu ta'ala shawab. Yang belum punya kitabnya silakan mungkin difotokopi, ya, atau di print, ya. Coba antum tanya sama Firhan, ya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.